Jumlah keluarga artinya, wah kamu dapat kekuatan itu. Mulai sekarang kamu tuh bisa lihat jumlah keluarga seseorang. Kalau nggak praktek aku nggak tahu bu. Oh jumlah keluarga ibu ada 2. Iya cuman ada 2 soalnya awal bulan kemarin saya baru kawin. Ya udah bu, semoga aja ibu cepat dapat momongan ya. Hah, tiba-tiba jadi 3. Itu artinya ibu udah hamil. Feli, kekuatan kamu benar-benar hebat. Kamu harus pergunain dengan baik. Saya nggak mau kalau ngejalanin misi. Tapi kalau nggak dijalanin misi ini, kamu nggak cuman kehilangan kekuatan kamu, tapi juga nyawa kamu. Apa? Ya udah kalau gitu cepet kasih tahu. Kamu harus lihat jumlah keluarganya Tiara karena keluarganya tuh misterius banget. Wani Piro. Apa Wani Piro? Wani Piro? Ih, galak banget. Hormon hamil nih kayaknya. Tiara. Jumlah keluarga lo. Babu gue udah datang. Gimana? Lo udah siap buat kerja di rumah gue? Enak aja, kita ini sesama murid ya, jadi lo nggak pantas bertingkah laku kayak gitu. Semua orang aja menormalisasi hal ini dan mereka nggak mau negur gue. Sedangkan lo? Yaudah gue nggak mau debat. Mending gue lihat jumlah keluarga lo. Oh, ternyata lo punya kekuatan itu. Tapi sayangnya lo nggak akan bisa deteksi punya gue. Kok bisa? Karena gue adalah orang yang spesial. Kalau Tiara ngomong kayak gitu, artinya ada yang disembunyiin dong sama Tiara. Pokoknya gue harus lihat dan ungkap supaya bisa lihat jumlah keluarganya. Vel, cepetan lo uji kekuatan lo itu ke gue. Iya, tanpa disuruh gue juga bakal lihat sendiri jumlah keluarga lo 1. Iya bener, gue sebatang kara. Itu artinya kekuatan lo bener adanya. Kalau gitu ikutin kata gue ya. Ngapain? Kalau kayak gini lo sama aja dong kayak Tiara. Justru gue tuh mau bantuin lo buat nyelesain misi yang dikasih sama sistem. Ya udah, kalau gitu kasih tahu gue gimana cara lihat jumlah keluarganya Tiara. Pakai kacamata ini di depan Tiara dan lo bisa lihat deh. Hah? Sesimpel itu? Oke. Tapi sekarang tuh Tiara susah dicari kayak artis, soalnya semua orang tuh dipaksa mengidolakan dia. Lo tenang aja, gue udah punya rencana. Tiara, permisi. Gue mau kok jadi babu lo. Lo ngapain datang ke sini? Kebetulan banget. Kalau gitu gue lihat dulu deh jumlah keluarga lo. 2. Iya, gue dan Tiara totalnya ada 2. Ya udah kalau gitu gue udah boleh masuk kan. Tapi ini ngomong-ngomong gede banget rumahnya. Itu ada alasannya. Pasti bersangkut paut sama jumlah keluarga Tiara kan kalau gitu. Shoo. Gue kasih tau lo dulu ya. Lebih baik lo pulang sekarang juga sebelum lo ngeliat jumlah keluarganya Tiara. Ya elah, gak usah sok-sokan nasihatin gue dan bikin misi gue gagal. Karena kalau gue gagal gue bakal metong. Ya udah, pilihan ada di tangan lo. Jangan nyesel ya. Gak akan. Aduh, kenapa tiba-tiba gue pusing nih? Akhirnya nih anak berhasil juga kita culik. Bella, makasih banyak ya. Ya iyalah, gue juga gak mau kehilangan koneksi gue. Karena kalau rahasia lo ketahuan kan bisa berabe. Udah jelas kan gue bakal diusir dari kota ini dan gak bakal dipuji sama orang-orang lagi. Tadi gue juga udah cek kantong baju dan celananya Ferry tuh gak ada kacamata yang lo maksud. Kerja yang bagus. Oh iya, kalau sampai lo nemu kacamata itu musnahkan aja ya. Siap bosku. Kalian salah besar, kacamatanya ada di dalam baju gue. Sekarang saatnya kebenaran terbuktikan. 3, 2, 1. Tas baru atau rumah baru? Ya elah, segala rumah juga gue udah punya. Mending tas baru aja kan. Buruan kasih tahu mama kamu dapat tas baru yang kayak gimana. Tas kresek biasa doang nih mah. Ya ampun, kamu cemen banget sih. Lihat nih, mama aja dapat tas yang mewah. Tapi itu kan tas anak kecil mah. Sembarangan ya kamu. Semakin lucu tasnya tuh semakin banyak isi duit di dalamnya. Kalau gitu artinya punyaku. Iya udah jelas gak ada isinya. Jadi kamu jangan bilang ke orang-orang ya kalau kamu dapat tas kresek itu. Kenapa? Mama malu ya punya anak kayak aku. Tuh udah tahu pakai nanya. Udahlah, mama nggak mau nyakitin perasaan kamu lagi. Udah sakit mah. Woi Vel, mana tas lo? Buruan ambil. Gue tinggal di rumah. Ya elah, cepetan balik dan ambil tas lo. Kalau nggak, lo bisa dimarahin sama bu guru. Emang kenapa sih? Kalau lo nggak punya tas baru, lo bisa dimarahin sama bu guru dan nggak boleh masuk ke dalam kelas. Ya elah, kok lo nggak bilang dari tadi sih? Kalau gitu, gue harus gimana? Gerbang sekolah udah dikunci sama pas satpam. Gimana kalau lo curi tas baru punya orang lain aja, asalkan jangan punya gue? Pasti lo nyembunyiin sesuatu kan? Kira-kira punya siapa nih yang harus gue curi? Nggak mungkin kan punya Tiara, bisa-bisa gue diulek. Vel, buruan, itu panggilan dari bu guru udah bunyi. Hei Tayo. Woi Dela, gue pinjam tas lo dulu ya. Jangan bilang-bilang sama Tiara. Loh, kok? Kabur deh. Loh, bukan gue kan yang ngabisin ini semua karena disuruh sama Keisha. Bu, saya punya tas baru nih, jadi saya boleh masuk kan ke dalam? Boleh, tapi kalau kamu masuk, tas yang kamu pegang itu akan menjadi milik kamu selamanya. Hah? Maksudnya? Ibu udah tahu ya kalau tas ini bukan punya saya. Maafin saya ya, Bu. Ya iyalah saya tahu karena saya punya list tas baru semua murid. Saya nggak bermaksud, Bu, ini bukan salah saya. Udah deh, kamu tuh nggak usah playing victim ya. Karena kamu Dela tuh jadi metong, makanya kamu tuh harus pulang sekarang juga dan ambil tas kamu. Tapi, udah nggak ada alasan. Pokoknya kalau kamu kelamaan pegang tas itu bakal jadi tas kamu selamanya dan yang di rumah bakal hangus musnah. Ngapain sih tas plastik itu diributin? Ya udah deh, gue turutin aja. Kay, lo kenapa? Gue baru mau pulang nih, lo jangan ngadi-ngadi ya. Tiara ngabisin semua orang di kelas dan cuman gue yang berhasil lolos. Kenapa? Karena dia lagi cari tas kresek dan sampai sekarang belum nemu, makanya dia murka. Buat apa dia cari tas plastik itu? Katanya sih dia bakal menguasai dunia dengan tas kresek itu. Orang gak ada isinya, gimana sih lo? Benda itu tak kasat mata, jadi kalau lo gak pegang, lo gak akan bisa tahu. Ternyata lo orangnya.
Kalau gitu gue bakal ikutin lo ke rumah lo. Lah, Tiara tadi kemana? Ada perasaan dia buntutin gue. Ma, aku pulang. Baguslah kamu udah pulang nih. Kenalin, Mama barusan adopsi anak baru. Hai. Loh, Mama adopsi dia karena dia jauh lebih baik tas barunya daripada kamu. Mama sampai segitunya kalau Tiara sampai dapetin tas kresek gue yang lebih keren, Mama pasti bakal ngebuang gue nih. Gue harus dapetin tas kresek itu duluan kan. Gue juga bakal tidur di kamar lo ya hari ini. Enak aja. Ogah, mending lo cari kamar yang lebih bagus. Di rumah ini kan kamar lo yang paling bagus, makanya gue jajah. Gue bener-bener kesel banget, tas plastik gini doang paling harganya cuma 100.000. Udah deh, pokoknya gue lihat dulu isinya apa, harus dipegang kan. Harus menerima apapun yang terjadi. Loh, sambung lokasi. Maksudnya apa sih, Mah? Kali ini temanya anomali. Ya ampun, anomali itu apa? Mama sama sekali nggak tahu. Iyalah, Ma, yang hafal anomali kan cuma Gen Z dan Gen Alpha. Oh, jadi maksud kamu Mama tua gitu? Ya, debat dah. Ma, aku nggak punya waktu buat debat ya, soalnya aku harus sambung lokasi anomali ini. Ya ampun, nah iya kamu harus ikut soalnya imbalannya itu 1 kuadriliun. Seriusan Mah, itu kan bisa hidupin semua orang yang ada di kota ini. Kalau gitu, balerina cappuccino ini lokasinya di... Pergunakan logika dan hati kamu, Nak. Restoran. Selamat ya, Nak. Kamu berhasil lolos ke level yang selanjutnya. Level? Woi, Kesha, kita sama-sama sambung lokasi anomali yuk. Iya, boleh, Vel. Gue bakal bantu lo. Oke. Strobelina Putriana ini lokasinya ada di mana ya, Kay? Ya ampun, Vel. Masa gitu aja harus dibantuin? Ya udah deh, gue bantu. Taman. Kesha, rupanya kita nggak boleh dapat bocoran karena kalau kita dapat bocoran teman kita bakal metong. Aduh, kalau gitu taman. Makasih ya Kay, lo udah selamatin gue. Feli, kamu harus ikut saya ya. Ikut kemana Bu? Saya lagi fokus dalam sambung lokasi anomali. Iya, ini menyangkut itu kok. Jadi kamu harus ikut saya sekarang. Kira-kira maksudnya apa tuh? Langsung aja to the point, Bu. Saya bisa bantu kamu dalam sambung lokasi anomali supaya kamu bisa jadi juara. Yang bener, Bu. Kalau gitu saya mau. Tapi saya punya syarat bahwa imbalannya harus dibagi 2. Dibagi 2? Saya nggak ngerti deh maksud Ibu. Iya, kamu 20% sedangkan saya 80%. Kalau gitu saya nggak mau. Rugi dong saya. Tapi kalau saya bantu kamu itu bisa jadi juara loh. Tanpa bantuan Ibu, saya juga bisa sambung lokasi anomali ini. Ya ampun, kamu ini sok banget. Emangnya kamu yakin bisa mengalahkan semua orang dan jadi nomor 1? Sebenarnya gue nggak yakin, tapi pede aja deh. Iya, yakin. Oke, tapi kamu jangan nyesal. Dasar guru itu serakah banget. Kira-kira siapa saingan gue ya di sekolah ini? Hebat. Pintunya udah gue kunci, Ti. Loh, kalian kenapa? Mau ngobrol? Ya elah, masih berpikir positif loh. Apa sih maksud kalian? Ini Fufa ya kalau gitu di dalam kamar. Ternyata dia masih bernyali buat ikut dalam sambung lokasi anomali ini, Ti. Pokoknya kita minta lo ngundurin diri sekarang juga. Gimana cara ngundurin dirinya? Bilang aja lo udah nyerah, nanti sistem bakal dor-dor lo deh. Dela, kenapa dikasih tahu? Kalau gue bakal didor-dor, gue nggak mau. Tuh kan Dela, kenapa lo hancurin rencana gue sih? Maaf, kalian harus bermain dengan sportif. Rupanya saingan gue adalah kalian berdua. Emangnya ada lagi selain kalian? Gak ada, sudah dihabisi sama Tiara semua. Dela, wah serius, Ti? Iya, karena gue mau mendapatkan imbalan itu khusus buat gue sendiri aja. Rupanya gue nggak dibagi. Really? Kesha, bukannya lo udah metong? Justru karena gue udah metong lo bisa tanya gue. Karena gue adalah ratu anomali. Ya udah deh, yang selanjutnya. Cepet sebut, Vel. Makan tuh bawang. Loh. Nggak ada lagi yang bisa bantuin lo, Vel. Lo harus berusaha sendiri dan yang kali ini susah kan? Gue bisa kok, ini kan lokasinya di jalanan. Oh, bukan itu maksud gue, tapi yang setelah ini. Yang setelah ini? Ini kan berpatapim, itu artinya lokasinya di... Aku harus jawab pertanyaan. Ya ampun. Tenang aja, Nak, karena kali ini tuh temanya Ramadan. Mama yakin kamu pasti bisa. Kalau itu mah gampang. Aku yakin aku pasti jadi juaranya. Kalau jadi juara bakal dapat apa, Mah? Kamu akan dapat 10 kuadriliun. Wih, keren. Kalau kayak gitu aku nggak perlu kerja lagi, Mah. Cuma jawab pertanyaan ini aja bisa dapat uang. Mama tuh suruh kamu tenang ya, bukan ngeremehin kayak gitu. Pertanyaannya susah loh, belum tentu kamu bisa jawab. Oh gitu ya, Mah. Kalau gitu aku udah siap buat jawab nih, tapi kok nggak muncul-muncul? Nanti munculnya pas kamu udah di sekolah. Pertanyaan yang pertama, rukun iman pertama. Waduh, apa ya? Ya elah, Vel, mustahil banget lo nggak tahu. Tapi kan gue beneran lupa, soalnya kemarin gue baru lupa ingatan. Ya udah, kalau gitu gue kasih clue deh. Jangan. Kalau lo kasih clue, nanti kalau gue jadi juara, hasilnya bakal bagi 2 sama lo dong. Nggak mau Kalau gitu buruan lo tebak. Iya, kayaknya gue mulai inget deh. Iman kepada malaikat. Loh, kok salah? Ya iyalah salah, itu kan rukun iman yang kedua. Gimana sih lo? Oh gitu ya, kalau gitu artinya gue kebalik. Harusnya iman kepada Allah. Nah, itu kan baru bener. Iya. Anak-anak, untuk ujian hari ini ditiadakan ya. Asik! Yuhuu!
Jangan seneng dulu karena ujiannya tuh diganti sama jawab pertanyaan yang ada di atas kepala kalian. Kalau itu mah gampang bu, nggak usah dipermasalahin, tutup mata saya juga bisa lolos. Jangan sombong dulu Vel, dari tadi gue yang ketiga nggak jalan-jalan nih. Sama gue juga stuck di yang ketiga nih. Lah gue sih nggak tahu ya, soalnya gue masih yang kedua nih. Pokoknya kalian harus menjawab pertanyaan itu, baru kalian lulus ujian dan diberi bonus uang. Iya bu, bener, uangnya banyak kan, ada 10 kuadriliun. Loh kok ketawa? Saya serius loh bu. Mana ada 10 kuadriliun? Kita kan nggak tahu nominalnya berapa. Alah, jadi mama ngasih tahu itu cuman kira-kira doang. Makanya kalau orang ngomong jangan ditelan bulat-bulat. Iya deh, iya. Sekarang udah waktunya pertanyaan yang kedua muncul kan? Apa syarat sah sholat? Waduh, sama tuh kayak pertanyaan gue yang tadi. Kalau gitu jawabannya ya harus dimulai dari niat dulu dong. Loh, kok nggak ada perubahan sih? Lo harus jawab lebih dari satu, syaratnya kan nggak cuma satu. Walah, kalau gitu gue sebutin 3 aja deh. Tadi udah yang pertama, terus yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat. Ide, gue lihat-lihat lo pinter juga ya, Vel. Iya, soalnya gue pernah belajar tentang agama Islam sedikit-sedikit. Widih, marvelous, marvelous. Natasha, kalau diem doang di sini nggak tebak pertanyaan. Udah, dan sekarang gue lagi jalanin yang kelima. Oh, itu artinya lo lolos dong yang ketiga. Kasih tahu gue dong, pertanyaan yang ketiga apa sih? Oh, pertanyaan yang ketiga itu ya, gampang kok. Gue yakin lo pasti bisa. Ah, masa sih kalau gitu gue jadi kepedean nih. Gak sabar deh pertanyaan yang ketiga muncul. Loh, kok dia dihabisi? Itu karena dia udah salah lebih dari 3 kali. Wah, ternyata ada batasan salahnya. Tadi saya udah salah 1 kali loh, Bu. Itu artinya kamu harus hati-hati, nak. Sekarang kamu tebak deh yang ketiga. Pasti udah muncul kan? Iya, Bu. Ini saya lagi nunggu muncul. Hah?